Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Halo adik-adik, selamat pagi. Sekolah minggu online akan segera dimulai. Nah, sebelum sekolah minggu online, kakak akan membacakan dulu tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir, sekolah minggu online didampingi Papa dan Mama. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Kak Fani senang sekali hari ini. Iya dong, kenapa sih Kak Astri hari ini kita kelihatan senang banget? Karena kita berjumpa lagi dengan adik-adik dalam Ibadah online sekolah minggu. Wah, adik-adik di rumah kira-kira Sudah siap belum? iya. Pertanyaannya nih Bu Astri, Kak Astri, aku kebiasaan manggil Bu sih ya karena Bu Guru. Sama Astri. saja. Iya. Pertanyaannya adik-adik di rumah kira-kira kangen nggak sama kita ya Bu? Kak Astri coba. Kangen nggak adik-adik Udah kita? berapa bulan nih kita nggak ketemu nih? nggak Sejak tatap muka? bulan Maret sampai sekarang bulan November, kurang lebih Delapan bulan. Wah, lama sekali. Iya, nanti tahu-tahu pas kita bisa sekolah minggu langsung Iya. ya. Kita lupa nih. Adik-adik udah pada gede-gede semua nih. Iya, Kakak-kakaknya wajahnya berubah sih tidak ya? Enggak, pasti berubah, tambah ganteng, Tambah ganteng, tambah cantik, dan iya. pastinya tambah pinter. Iya, Itu yang betul. kakak harapkan. Iya. Ya. Kita mau tes dulu nih, Kak. Kira-kira adik-adik yang di rumah udah pada semangat belum? Udah pada on belum? Yuk. Harus semangat ya. Iya. Iya. Yuk, gini ya. Kalau Kak Fani bilang selamat pagi, adik-adik tepuknya 1 kali. Kalau Kak Fani bilang selamat siang, adik-adik tepuknya 2 kali. iya. Kalau Kak Fani bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. iya. Terus kalau Kak Fani bilang selamat malam, tepuknya iya. Jangan tepuk 4 Jangan kali tepuk ya. ya, Jangan Kak. tepuk ya. Coba adik-adik semuanya sudah pada siap? Yuk, Kak Fani coba Dicoba, dulu nih. Kak. Iya, biar oke. nggak ngantuk, biar semangat, oke? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Iya. Hebat loh. Hebat ya adik-adik semuanya udah pada semangat nih. Ya, kalau semangat, sudah semangat, yuk Kak Astri dan Kak Fani mau ajak adik-adik untuk berdiri Ya, ya. yuk. Kita mau muji Tuhan dengan wajah yang bergirang, Iya. dengan wajah yang penuh sukacita. Iya betul. Yuk adik-adik semuanya siap, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu buah lagu Saya Bergirang. Ya. Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Ceritakan pada saya.
karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Harus lebih semangat ya, Iya, Kak Astri, betul. Karena kita bergirang Iya. memuji Tuhan. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Betul. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Wah, selalu bergirang terus tentunya. Ya, Kak Iya, Fani? betul. Nah, sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah online sekolah Ya. minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama berdoa. Dan kali ini yang akan memimpin doa siapa, Kak Astri? Adik Jocelyn. Wah. Ya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Silakan Jocelyn. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mengikuti ibadah online. Berkati kami dalam sekolah minggu online ini supaya berjalan dengan lancar. Dan siapkanlah hati pikiran kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Jocelyn. Iya. Wah, Sudah bisa memimpin doa. hebat sekali ya, Kak. Betul. Nah, Kak Astri dan tentunya kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga mengharapkan keterlibatan adik-adik. Selain yang sudah Iya, terlibat di sekolah bener. minggu online sebelumnya. Bisa terlibat dalam bidang apa, Kak? Bisa sebagai pemimpin doa seperti Jocelyn. seperti Jocelyn tadi. Iya, bisa juga sebagai pembaca Alkitab. Pembaca Alkitab, betul. Iya. Jadi adik-adik di rumah nggak usah takut. Aku nggak pinter doa, Kak. Aku nggak pinter baca atau gimana. Semuanya Tuhan yang akan menolong Betul memperlengkapi. sekali. Ya. Oke. Caranya gimana nih Kak Astri supaya bisa terlibat dalam ibadah online sekolah minggu? Kirimkan data adik-adik, nama, lalu nomor handphone, dan jenis tugas yang akan adik-adik ikuti. Ya, Kirim kemana Kak Astri? ke WA GKITK. Oke, siap. Nah, Kak Fani mau nanya nih Kak Astri. Tuhan kan menciptakan semua anggota tubuh kita dari ujung Betul. rambut sampai ujung Ujung kaki. kaki. Ya, Semuanya untuk apa sih? Tentunya untuk memuji Tuhan. Oke, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini ya. Yuk adik-adik, Kak Fani sama Kak Astri undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan, nyanyikan satu buah lagu, satu untuk memuji Tuhan. Harus pakai gerakan ya Oh pasti. nyanyinya, iya. Satu, tunjukin anggota tubuhnya Iya, nanti ya. betul. Sesuai dengan lirik lagu berikut. Oke, Ya. siap adik-adik? Musik. Tepuk tangannya mana adik-adik? Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, indahnya rambutku. Ini otomatis. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk memuji Katakan Tuhan. satu untuk memuji Tuhan. Jadinya satu. Satu jumlah apa? Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, Ayo, rambutnya mana? indahnya rambutku. Ini otomatis. Semuanya untuk apa adik-adik? Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku
kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan, dengan tanganku bertepuk, Lompat ya. dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Kita nyanyikan satu kali lagi ya, lebih semangat ya. Tepuk tangannya mana dong adik-adik? Harus lebih semangat ya Kak Astri Iya, ya. pastinya. Kita di sini udah semangat nih. Puji Tuhan. Satu jumlah apa? Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua. Mana telinganya? Apa ya? Mata, tangan, dan kakiku. Tiga. Indahnya rambutku, ini otoman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk. Dengan tangan. Mana tepuk tangannya? bertepuk. Dengan kaki Lompatnya mana? melompat. Dengan mulutku memuji siapa? Tuhan. Lebih semangat. Dengan tanganku Bertepuk. Dengan kaki lompat. melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Senang sekali loh. Dari sini Kak Fani bisa lihat nih adik-adik di Pas rumah. semangat, Wah, semangat semuanya. semangat memuji Iya, Tuhan. betul. Oke. Nah, adik-adik, habis ini kita mau ngapain Kak? Tentunya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita mau siapin hati kita. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Judulnya, ini unik nih judulnya nih. Coba Kak Astri, judulnya apa nih? Apa ya? Menyeberang Sungai Yordan. Yordan. Wah, adik-adik, ya. Sungai Yordan, ada apa dengan Sungai Yordan ini? Ada apa ya kira-kira? Aduh. Iya, nanti cerita firman Tuhan hari ini Ada hubungannya atau berkaitan dengan Sungai Yordan. Kita akan sama-sama belajar ya. Belajar Buat adik-adik yang lagunya. di rumah yang belum tahu lagunya seperti apa, gampang kok lagunya. Iya. Ikutin Mungkin kakak-kakak Kak, di sini. nadanya pernah Iya. lagunya lama ya, nadanya seperti lagu lama, tetapi syairnya dirubah. Iya, betul. Ya. Yuk, enak lagunya. Yuk adik-adik, semuanya kita akan bersama-sama belajar lagu ini. Menyeberang Sungai Sungai Yordan. Yordan. Silakan musik. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya, laju terus sampai menang, haleluya. Sekali lagi adik-adik ya. Menyeberang Sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya, laju terus sampai menang, haleluya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kak Eva. Iya. Silakan Kak Eva. Hai adik-adik, sudah siap dengar cerita? Nah, cerita minggu hari ini berjudul Mengingat Kebaikan Tuhan. Bacaan Alkitabnya diambil dari Yosua 4 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Jadikan kami anak-anak yang manis, yang mau duduk tenang mendengarkan cerita dan juga firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh Farel. Silahkan Farel. Yosua 4 ayat 1-9. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka, demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para iman itu. Bawalah semua yaitu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, nyebranglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu lakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa ke Rekala ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para iman pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Amin. Oke, terima kasih Farel. Sebelum kakak mulai bercerita, kita lihat dulu klip singkat berikut ini. Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah landmark yang dapat dibanggakan seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru. Adik-adik tahu nggak video apa yang barusan ditayangkan? Gambar apa yang adik-adik lihat? Ada yang pernah ke sana nggak? Iya, betul. Video tadi adalah gambar tentang Monas atau Monumen Nasional yang ada di mana? Yang ada di Jakarta. Adik-adik tahu nggak sih kenapa pemerintah kita membangun Monas? Pemerintah kita ingin agar kita bangsa Indonesia selalu ingat akan perjuangan para pahlawan di masa revolusi kemerdekaan. Cerita yang hampir sama juga terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel juga membangun tugu peringatan yang terbuat dari 12 batu yang diambil dari sungai Yordan yang tujuannya
agar bangsa Israel selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Ceritanya gimana ya? Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan. Videonya tadi sudah ditonton kan adik-adik? Tentang apa yo ceritanya? Video tadi bercerita tentang bagaimana Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dengan pertolongan Allah memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Dan untuk mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan, dibangunlah tugu peringatan berupa 12 batu yang diambil dari sungai Yordan dan ditegakkan di Gilgal. Adik-adik, kadang-kadang memang perlu dibuat simbol atau barang atau benda tertentu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita selalu ingat akan suatu peristiwa. Seperti Monas yang tadi kita lihat di awal. Dibangun untuk apa? Untuk kita semua bangsa Indonesia selalu ingat akan perjuangan pahlawan kita. Nah, 12 batu yang ditegakkan di Gilgal dibuat untuk apa? Dibuat untuk membuat bangsa Israel selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Nah, tapi ada juga adik-adik simbol atau barang yang tidak perlu dibuat, ada nih di sekitar kita, tapi bisa membuat kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kakak kasih contoh nih, misalnya teman kakak, rumahnya tingkat. Suatu hari ada kebakaran di rumahnya, di lantai 1. Dia sendiri sedang ada di lantai 2. Kebakaran sudah besar di lantai 1. Apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya menolong dia dan keluarganya dengan memberikan tangga. Dari luar diberikan tangga sehingga teman kakak dan keluarganya bisa turun melalui tangga tersebut. Jadi mereka bisa selamat sekeluarga dari kebakaran itu. Oleh karena itu dia selalu kalau melihat tangga, dia selalu ingat
kebaikan Tuhan. Kakak sendiri juga punya barang atau benda yang membuat kakak ingat kebaikan Tuhan, yaitu teh manis. Jadi ceritanya gini adik-adik, waktu itu kakak mau ke rumah teman kakak dan kakak naik angkot. Turun dari angkot tiba-tiba pandangan kakak gelap, sama sekali kakak nggak bisa lihat. Menuju rumah teman kakak, kakak digandeng sama teman. Kakak benar-benar nggak bisa melihat. Setelah sampai di rumah teman kakak, ibu teman kakak itu memberikan segelas teh manis buat kakak. Tidak berapa lama pandangan mata kakak mulai berangsur pulih, kakak tidak lemas lagi dan mulai terang. Kakak bisa melihat sekeliling kakak. Sampai sekarang kalau lihat teh manis, kakak selalu ingat kebaikan Tuhan. Jadi ketika kakak merasa susah, ketika kakak merasa sedih dan sedang tidak bersemangat, dan kakak melihat segelas teh manis, apalagi kalau hangat ya adik-adik, wih kakak langsung gembira lagi, kakak langsung semangat lagi. Karena kakak ingat Tuhan baik banget sama kakak. Ya adik-adik, cerita sekolah minggunya udah selesai nih. Kakak berharap lewat cerita sekolah minggu ini, adik-adik boleh selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Jadi ketika adik-adik susah atau sedih, kalau adik-adik ingat kebaikan Tuhan, adik-adik menjadi semangat lagi, menjadi gembira lagi. Oke, sudah cukup sekian cerita sekolah minggunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kalian pasti sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita persiapkan hati kita persiapkan apa yuk? Uang persembahan. Bagaimana caranya Kak Fani? Oh, adik-adik bisa dimasukkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam peti persembahan yang sudah disediakan di depan kantor gereja. Atau kalau enggak, bisa minta tolong papa mamanya untuk bisa mentransfer ke rekening GKI Tegal. Oke. Atau juga cara yang melalui ketiga aplikasi. nih, ya, melalui aplikasi GoPay, OVO, dan lain-lain. Jangan lupa di-scan seperti ini. Ya. Ya, terima kasih adik-adik. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, Kita akan menyanyikan lagu Bawa Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Yang akan memimpin doa persembahan pagi hari ini, siapa Kak Astri? Adik kita, James. Ya, silahkan James. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima Terima kasih kasih, James. Nah, Kak, tadi kita sudah sama-sama memuji Puji Tuhan. Tuhan, Terus mendengarkan firman firman Tuhan Tuhan. juga sudah. Kurang apa lagi nih Kak? Yang ketiga nih Kak. Mengumpulkan persembahan sudah. Oh iya, mengumpulkan persembahan sudah. Berarti yang keempat ini sepertinya adik-adik di rumah gini nih. Oh tadi sudah sama-sama dengerin cerita dari Kak Eva. Betul. Terus kira-kira
minggu ini aktivitasnya Apa ya? Wah, Wih. pada adik-adik udah gak sabar nih. Penasaran? Ya, langsung aja Kak, kita panggil Kita siapa? panggil Kak Wiwi saja ya. Oke, Kak Wiwi silahkan. Silakan Kak Wiwi. Selamat pagi adik-adik. Kalian mau tahu aktivitas hari ini? Nah, sesuai dengan kisah perjalanan umat Israel menyeberangi Sungai Yordan dan cerita dari Kak Eva, maka adik-adik bisa menunjukkan benda kesayangan adik-adik ke teman-teman kalian sambil menceritakan kisah perbuatan baik Tuhan di balik benda itu. Misalnya, boneka ini adalah benda kesayangan Kak Wiwi, sebab mengingatkan akan kebaikan Tuhan saat Tuhan memberikan momongan untuk Kak Wiwi. Atau contoh seperti video ini. Halo teman-teman, tas ini mengingat kebaikan Tuhan karena tas ini selalu Aileen pakai saat waktu sekolah minggu. Untuk aktivitasnya dibuat dalam bentuk video dengan durasi 30 detik. Kemudian dikirimkan ke WA gereja paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Demikian adik-adik untuk aktivitas hari ini. Sampai berjumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, Kak Fani sama Kak Astri seneng banget loh. Tiap minggu kita bisa lihat adik-adik dengan rajin, dengan semangat mengumpulkan tugas aktivitas Iya. loh. Ya, Kak Astri sangat mengapresiasi Iya, betul. adik-adik semua yang sudah mengirimkan aktivitas baik itu melalui video maupun melalui foto. Iya, kita juga mengapresiasi buat orang tua, anak yang sekolah sudah minggu, mendampingi. iya betul, yang sudah mendampingi dalam ibadah online sekolah minggu. ini. Ya. Iya. Ada kejutan nggak sih Kak Astri? Pastinya ada. Iya. Jadi buat adik-adik yang dengan setia, dengan rajin, dengan tekun mengumpulkan, mengikuti ibadah online sekolah minggu, dan mengumpulkan aktivitas. tugas aktivitas, Oke. nanti akan mendapatkan surprise dari Komisi Anak anak. tentunya. Yeay. Seru sekali. Senang Kak Fani sekali. mau? Mau. Adik-adik di rumah juga tentu mau kan? Iya dong, ya lebih semangat lagi ya adik-adik buat ngumpulin tugas sekolah minggu tiap minggunya, oke? Nah, Kak Astri, kita sepertinya sudah sampai nih Iya, di penghujung acara ini. Iya, di ya. ujung ibadah online Wah, kita. duh. Tapi nggak usah khawatir, Minggu depan kita masih berjumpa ketemu, lagi. ya. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube GKI Setiap Tegal hari Komisi Anak, Minggu ya. jam 9 pagi. Oke, yuk kita sebelum kita menyanyikan lagu terakhir, kita akan menutupnya di dalam doa. Kak Astri yang akan memimpin. Silakan Kak Astri. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman tadi, kami akan selalu terus mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan akan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus menyertai kami di rumah masing-masing dan terus menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Ya, sebagai lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Seperti tema cerita tadi, Iya. mengingat Selalu kebaikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik, sungguh amat baik, amat Bukan baik cuma dalam baik kehidupan buat kita. Iya, betul. diri sendiri ya, tapi buat semua Iya, orang. melalui lagu ini kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan mau nyatakan sukacita kita lewat satu buah lagu. Tuhan Yesus baik. Oke. Silakan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu raru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan dari depan ya Kak Asri Iya, ya. betul. Lebih semangat ya adik-adik ya. Dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat apa? tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Mana dong jempolnya? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, terima kasih kepada adik-adik Ya. yang sudah setia mengikuti ibadah Ibadah online online. sekolah minggu pagi hari ini. Akhir kata, Kak Fani, Dan Kak Astri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Dah. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Si kelewat